Halo, selamat pagi. Jadi di pagi hari ini saya akan menganalisa XAUSD untuk hari Selasa tanggal berapa ya? Tanggal 23 September tahun 2025. Eh jadi sedikit review dulu. Ya, jadi semalam video saya semalam saya ada menyampaikan bahwa saya kemungkinan akan konsolidasi, tapi kita lihat terbang tinggi, dan juga di grup saya ada menyampaikan untuk fokus buy, tapi pada eksekusinya saya gagal, di mana dalam eksekusi tersebut saya malah nge-sell, padahal fokusnya adalah untuk buy, saya malah nge-sell. Sehingga semalam saya ada 3 kali entry dan 3 kali loss. Ya, jadi untungnya ya, semalam sebelum tidur saya hajar habis-habisan di 3725 ya, dan paginya di 3746 sudah dapat. Jadi hari ini bagaimana? Jadi kalau hari ini kita lihat ya, market bergerak cukup kencang ke atas, dan kemungkinan hari ini akan ada koreksi. Ya, jadi kemungkinan hari ini akan ada koreksi kalau kita lihat secara psikologis. Ya, malam ini akan ada Pak Powell ya, kakek akan berbicara. Jadi begitu kakek bicara, baru selamat malam saja market sudah akan bergerak. Jadi kemungkinan besar hari ini akan ada kehati-hatian ataupun akan ada aksi profit taking, sehingga menurut saya kemungkinan hari ini akan terjadi koreksi. Ya, jadi koreksi hari ini bisa sampai mana kalau dari perhitungan. Ini disclaimer ya. Ini cuman secara analisa saya sendiri ya. Mau diikuti boleh, tidak diikuti juga tidak masalah. Kalau saya lihat kemungkinan besar ya, market bisa koreksi sampai ya di 3700 ataupun yang paling dalam di 3618. Ya, di sini saya ada tandain karena ini merupakan area resisten sebelumnya yang bisa dijadikan sebagai support untuk saat ini. Jadi kemungkinan besar menurut saya harga hari ini akan bergerak pelan dan lambat-lambat turun ya. Jadi kemungkinan besarnya seperti ini karena market berhati-hati menunggu nada bicara dari si kakek ini ya. Jadi kakek ini kalau nadanya lebih cenderung kepada adanya pemotongan suku bunga lanjutan, maka market akan langsung bergerak naik. Tapi kalau nadanya hawkish, ya otomatis banyak akan koreksi karena saat ini harga sudah cenderung sangat tinggi sekali. Ya, jadi selamat bagi yang ada menyimpan emas. Ya, mungkin beberapa tahun lalu ada yang beli emas, dan saat inilah saat yang tepat, ataupun boleh menunggu sampai akhir tahun ya untuk merasakan hasil dari simpanannya itu ya. Saat ini harga emas memang luar biasa sekali, dan diprediksikan pada akhir tahun bisa mencapai sekitar $4.000 per troy ounce ya. Jadi sangat luar biasa sekali. Jadi untuk hari ini juga sudah saya sampaikan di grup saya bahwasanya kemungkinan besar harga akan koreksi tajam
Ya, jadi hari ini saya sudah sampaikan ke grup dan di konten ini juga saya sampaikan bahwasanya hari ini saya akan fokus di sell. Ya, tadi sudah saya infokan bahwasanya di harga 3750 saya akan nge-sell secara bertahap, turun lagi, saya akan sell lagi. Dan kita lihat saat ini sudah di 3740. Jadi sangat ada kemungkinan ini akan di breakout dan melanjutkan penurunan. Ya. Penurunan yang saya prediksikan adalah di 3700 untuk hari ini akan tercapai. Jadi kalau yang terlambat entry bagaimana? Bagaimana saya akan boleh melakukan entry kembali? Ya, jadi kalau harga benar-benar turun menembus di 3735 ya, berarti sudah di breakout dan bisa dibilang ada kepastian, ada pembalikan arah ya, maka kita boleh menunggu dia kembali ke 3740 untuk kita melakukan entry sell. Jadi seperti itu ya. Jadi gambaran hari ini adalah turun dengan prediksi di 3700 sebelum terjadi kenaikan kembali. Ya. Jadi tanpa panjang lebar ya, kali ini saya tidak menganalisa lagi secara teknikal karena terus terang gold saat ini tidak bisa dianalisa secara teknikal, tidak ada gunanya saat ini ya. Dan kenapa semalam saya ambil sell ya, karena ya dari beberapa candle dari candle terlihat bahwasanya akan ada koreksi tapi rupanya malah naik ya. Jadi saat ini secara teknikal tidak ada gunanya ya, dan juga masih itu adalah untung-untungan ya. Saat ini saya lebih fokus kepada bagaimana psikologis market ya. Jadi menurut saya hari ini akan turun dan mencapai di 3700. Jadi sekian video saya kali ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk terus dukung channel ini dan berikan saya selalu motivasi, semangat untuk selalu memberikan konten-konten seperti ini. Berikan komentar-komentar yang positif ya, sehingga dari komentar-komentar tersebut saya juga akan belajar dan juga dari masukan-masukan tersebut saya bisa mengetahui apa yang perlu saya sampaikan dalam konten-konten saya berikutnya. Terima kasih, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.